Salam saudaraku, puji Tuhan kita jumpa lagi. Di dalam Alkitab ada mm, banyak tokoh yang bisa kita contoh, kita teladani karakter dan sikap-sikapnya. Salah satunya Nabi Yeremia, di mana dia seorang nabi yang memiliki karakter yang tak terpecahkan, karakternya tidak tergoyahkan ketika dia dalam kondisi dan situasi apapun. Karena satu hal, Yeremia mengingat apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Saya bisa bacakan dari Yeremia pasal 1 ayat 8, dikatakan demikian. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia, kita tahu bahwa di dalam Alkitab banyak sekali kita bisa temukan, khususnya di kitab Yeremia yang dia tulis sendiri, di mana dikatakan bahwa dia pernah mau dibunuh, tapi dia percaya kepada janji Tuhan. Dia dimasukkan ke dalam lubang yang dalam sekali, dia juga tetap percaya kepada Tuhan. Dia pernah mau dibakar, dia pernah disingkirkan, bahkan dipukuli oleh nabi. Dia tetap yakin dan percaya kepada pertolongan dan pembelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia tahu dan meyakini hal-hal seperti ini. Karakter-karakter seperti ini dibutuhkan ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, persoalan, masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah bergantung kepada Tuhan dan yakini bahwa pertolongan dan perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan dan melepaskan kita. Yeremia tetap berpegang pada janji Tuhan, apapun yang dialaminya, penganiayaan fisik maupun fisikis, dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan bukan kepada Nabi Yeremia saja, janji Tuhan bukan kepada Yosua saja, janji Tuhan kepada setiap kita semua. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dicatat bahwa aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dikatakan I will never, Tuhan berkata, never will I leave you, never will I forsake you. God didn't promise to save us, Bapak Ibu. God didn't give promise to save Jeremiah, but He promised to carry us through the trouble. Tuhan tidak pernah berjanji Bapak Ibu untuk melepaskan kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk membebaskan kita dari segala pergumulan, masalah, apapun yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji akan melepaskan kita dari sakit penyakit. Tuhan tidak pernah berjanji itu, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Bahkan mungkin Tuhan akan menggendong kita di dalam situasi yang paling mengerikan sekalipun. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur pasal 23, sekalipun, kata Daud, aku harus masuk ke dalam lembah kelam, aku tidak takut. Kenapa? Karena gada dan tongkat Tuhan menyertaiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada seluruh pengikutnya sebelum dia terangkat ke surga, bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pergilah, segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu dia memberi perintah pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan mengajar dan membaptis. Lalu janji Tuhan Yesus kepada kita adalah, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji yang sangat luar biasa. Ketika seseorang yang kita rasa orang itu lebih baik dari kita, mampu dari kita, atau kaya dari kita, lebih pandai dari kita, berjanji kepada kita, menjanjikan sesuatu, kita percaya. Ketika ayah kita, ibu kita menjanjikan hadiah kepada kita kalau kita bersikap baik, kita percaya. Apalagi Tuhan yang mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga ada padaku, maka Dia berjanji akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi yang kau hadapi, mungkin seperti Yeremia, engkau dipukuli, dianiaya secara fisik, atau engkau diancam akan digantung, akan dibunuh,
bahkan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang sangat luar biasa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetaplah percaya seperti Yosua mempercayai janji Tuhan. Kegentaran apapun yang kau hadapi, hadapi saja. Kekhawatiran, masalah, pergumulan yang kau hadapi, hadapi saja. Jalani saja sambil tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Janji penyertaannya pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa stres, mengapa khawatir, mengapa takut? Dunia tetap ada masalahnya, dunia tetap ada pergumulannya, dunia tetap ada banyak sekali intrik-intrik di dalam kehidupannya. Meskipun saudara disingkirkan, meskipun saudara dijauhkan, meskipun saudara difitnah, jangan goyah karakter yang kau miliki. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, yakini janjinya bahwa Dia akan menyertai kita. Seperti Yeremia, tidak pernah tergoyahkan dalam kondisi apapun, karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Kita juga percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tetap kuat Bapak Ibu, tetap yakin, tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, dan jangan sampai karakter kita menjadi hancur karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Orang bisa gampang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Ya, ketika Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan, meyakini perkataan-perkataan Tuhan Yesus, menuruti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, perintah yang kita lakukan, maka kita tidak akan tergoyahkan. Tetaplah percaya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini diingatkan kembali untuk tetap teguh dan percaya tetap pada setiap janji-janji Tuhan bagi kami. Kami tahu kami tidak perlu takut menghadapi apapun karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.